Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tugas psikoterapi tentang teori transaksional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes C.H. Hendra Wijaya SAG MPDI. Saya Della Orn Olivia dengan NIM 2020500272, kelas BPI 2052C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Teori ini mencakup 3 hal, yaitu 1. Teori konsep dasar teori analisis transaksional mengenai perilaku. 2. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi, dan teknik dan prosedur terapi. Masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar terapi, analisis transaksional mengenai perilaku. Analisis transaksional atau AT merupakan psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam konseling individual, tetapi lebih cocok digunakan dalam konseling kelompok. Analisis transaksional melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh klien, yang dengan jelas menyatakan tujuan-tujuan dan arah proses konseling. AT dikembangkan oleh Eric Berne tahun 1960 yang ditulisnya dalam buku Games People Play. Analisis transaksional dapat digunakan dalam konseling individual, tetapi lebih cocok digunakan dalam konseling kelompok. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan. Munculnya masalah atau gangguan. Meskipun percaya bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk memilih, Berne merasa bahwa hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran akan perlunya menjadi otonom. Manusia dilahirkan bebas, tetapi satu hal yang paling penting yang dipelajari adalah berbuat sebagaimana diperintahkan dan menghabiskan sisi hidupnya dengan berbuat seperti itu. Jadi, penghambaan diri yang pertama dijalani adalah penghambaan pada orang tua. Dia menuruti perintah-perintah orang tua untuk selamanya. Hanya dalam beberapa keadaan saja memperoleh hal untuk memilih cara-cara sendiri dan menghibur diri dengan suatu ilusi tentang otonomi. Tujuan dasar dari analisis transaksional adalah membantu klien dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Peran dari analisis transaksional ini: 1. Untuk membantu memperoleh kesadaran yang lebih realitas dan mencari alternatif-alternatif guna menjalani kehidupan yang lebih otonom, dan membantu agar klien memperoleh perangkat yang diperlukan bagi perubahan. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. 1. Analisis struktural. Klien akan belajar mengenali ketiga perwakilan egonya. Ini dapat membantu klien untuk mengubah pola-pola yang dirasakan, dapat menghambat dan membantu klien untuk menemukan perwakilan ego yang dianggap sebagai landasan tingkah lakunya, sehingga dapat melihat pilihan-pilihan. Yang kedua, metode-metode didaktik. Terapi ini menekankan pada domain kognitif. Prosedur belajar mengajar menjadi prosedur dasar dalam terapi ini. Yang ketiga, analisis transaksional. Penjabaran dari yang dilakukan orang-orang terhadap satu sama lain, sesuatu yang terjadi di antara orang-orang melibatkan suatu transaksi di antara perwakilan ego mereka, di mana saat pesan disampaikan diharapkan ada respon. Yang keempat, pemainan peran. Prosedur terapi ini dikombinasikan dengan teknik psikodrama dan pemain peran. Dalam terapi kelompok, situasinya saat
dapat melibatkan para anggota lain. Yang kelima, analisis upacara, hiburan, dan pemain analisis transaksional, meliputi pengenalan terhadap upacara atau ritual, hiburan, dan permainan yang digunakan dalam menyusun waktunya. Yang terakhir, analisis skenario. Kekurangan otonomi berhubungan dengan keterikatan individu pada skenario atau rencana hidup yang ditetapkan pada usia dini sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan di dunia sebagaimana terlihat dari titik yang menguntungkan merupakan posisi hidupnya. Terima kasih. Sekian sedikit materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.